Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini berjumpa kembali ya sama Kak Irbi di ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik boleh mengambil saat teduh terlebih dahulu. Silakan adik-adik. Ya, saat teduh selesai, semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyangkat satu pujian. Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita memerawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian lagi, Matahari Bersinar Terang. Tetap berdiri, kita akan mengangkat pujian kita yang selanjutnya. Hari ini kurasa bahagia.
Ya, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami mengucap syukur teristimewa hari ini. Kami masih bisa ya Tuhan melakukan ibadah impak kami. Walaupun ya Tuhan kami masih beribadah di rumah, tetapi semuanya itu tidak akan mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 150, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. KRB ulang ya, Mazmur pasal 150, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama ya. Di bawah perikop, haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, boleh duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan dibawakan oleh Kak Kori. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, ketemu lagi dengan Kakak Kori dalam IHMPA kita hari ini. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca Alkitab. Jadi kita persiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membaca dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kakak ulang lagi ya. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nah, sebelum membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami hari ini bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ya. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Azaria bin Obed dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Binyamin. Tuhan berserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari pada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah.
Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah menghancurkan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita hari ini. Dan adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik duduk dulu ya. Adik-adik, dari bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama ya, di sana ada dikenalkan tokoh dalam Alkitab. Dia adalah seorang raja yang merupakan keturunan dari Raja Daud. Dia bernama Raja Asa. Nah, Raja Asa inilah yang memimpin bangsa Yehuda dan Benyamin. Raja Asa ini adalah raja yang baik, yang taat pada Tuhan dan selalu mengikuti kehendak Tuhan. Nah, suatu hari Raja Asa melihat kondisi bangsanya. Dia sangat sedih. Kenapa disedih adik-adik? Dia melihat kok bangsanya seperti ini ya. Orang-orangnya itu banyak yang belum mendapatkan pengajaran dari para imam. Mereka banyak berperilaku yang kasar dan belum ada aturan hukum yang berlaku di daerah tersebut, di negara tersebut. Adik-adik bisa bayangkan kan, kalau suatu negara tidak mempunyai aturan hukum, maka bisa kacau ya. Misalkan di jalan raya nih. Nah, jalan raya kan pasti ada peraturan ya, peraturan rambu lalu lintas. Nah, kalau kita berkendaraan, itu kan kita selalu mengikuti peraturan yang berlaku di jalan raya. Misalkan kalau kita lagi menyeberang, kita harus mengikuti tempat penyeberangan yang ada di jalan. Kalau tidak, kenapa? Kita bisa celaka. Terus ada juga lampu merah. Nah, rambu lalu lintas itu juga kita harus patuhi ya. Agar apa? Supaya kita juga selamat, tertib. Bukan hanya di jalan raya saja, di sekolah juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi ya, yang harus kita laksanakan. Harus memakai seragam, terus ke sekolah harus jam 7. Nah, harus kita mematuhi peraturan tersebut supaya menjadi tertib. Nah, seperti itulah yang dilihat oleh Raja Asa, melihat kehidupan di bangsanya yang sudah kacau. Bahkan dia melihat, sudah banyak rakyatnya yang
meninggalkan Tuhan. Banyak yang menyembah patung-patung, dewa-dewa. Itu semua kan tidak dikehendakin oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau seperti itu adik-adik ya. Yang Tuhan mau itu, kita itu menyembah siapa? Menyembah Tuhan ya. Supaya hidup kita menjadi benar, teratur ya. Kalau kita taat pada Tuhan, pasti hidup kita menjadi taat menjadi benar ya. Nah, jadi ini merupakan suatu dilema bagi Raja Asa yang melihat kondisi bangsanya seperti itu. Nah, suatu ketika Allah mengutus Nabi Azaria untuk menemui Raja Asa. Nah, Nabi Azaria memerintahkan Raja Asa untuk memerintahkan rakyatnya agar meninggalkan kebiasaan untuk menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Nabi Azaria menyuruh supaya Raja Asa segera memerintahkan rakyatnya untuk meninggalkan semua itu ya. Raja Asa berpikir, aduh, bisakah saya memerintahkan rakyat saya untuk kembali ke jalan Tuhan, meninggalkan semua hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar tersebut? Apakah bisa ya? Raja Asa berpikir, bagaimana caranya? Kemudian Nabi Azaria memberi semangat, memberi kekuatan kepada Raja Asa. Ayo Raja Asa, kamu pasti bisa. Karena Tuhan selalu beserta dengan kamu. Jika kamu berada mencarinya, maka Tuhan akan menyediakan waktu untuk menerimanya ya. Jadi Tuhan itu kalau kita selalu memohon pada Tuhan, selalu mengikuti kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan membantu kita, menolong kita ya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Nah, oleh karena itu si Nabi Azaria memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada Raja Asa untuk bahwa dia bisa memerintahkan rakyatnya agar melepaskan, meninggalkan menyembah dewa-dewa atau patung-patung. Nah, setelah apa yang dikatakan oleh Nabi Azaria, Raja Asa mulai berpikir, dia mulai bersemangat. Apa yang dikatakan oleh Nabi Azaria membuatnya menjadi bersemangat untuk memerintahkan rakyatnya, bangsanya untuk segera meninggalkan menyembah patung-patung tersebut. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata rakyatnya, bangsanya mau mendengarkan apa yang Raja Asa perintahkan. Wah, sungguh luar biasa adik-adik ya. Ternyata penyertaan Tuhan itu sangat hebat pada Raja Asa, sehingga rakyatnya mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Raja Asa. Nah, adik-adik, begitulah kita juga adik-adik ya. Kita jangan putus asa, kita harus kuat ya. Di tengah kondisi yang saat ini, pandemi yang sudah begitu lama kita alami, sudah 2 tahun adik-adik ya. Kita kadang merasa jenuh, bosan, aduh kok begini terus kehidupan ini ya. Saya tidak bisa ke gereja, tidak bisa mengikuti sekolah minggu, ibadahnya di rumah terus. Kadang untuk mengikuti kehendak Tuhan itu memang agak sulit ya, tidak mudah ya. Godaan-godaan itu selalu banyak yang datang. Pagi-pagi kita harus bangun pagi untuk ibadah, padahal masih ngantuk. Terus nanti ada film yang bagus, tapi saya harus ibadah ini, gimana nih? Nah, seperti itu goda-godaannya.
Tapi ingat, kita harus kuat, kita harus semangat melawan semua itu. Bagaimana caranya? Kita tetap taat pada Tuhan, rajin berdoa, beribadah, memuji Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu beserta dengan kita semua. Bagaimana adik-adik? Yuk kita mulai hari ini bersama-sama untuk belajar taat pada Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, agar kita tetap menjadi anak-anak yang baik, yang taat pada Tuhan dan firman Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Kak Kori untuk pelayanan firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Kori selanjutnya. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita mengangkat satu pujian lagi, Yesus sayang padaku. Ya adik-adik, saatnya kita akan doa syafaat. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana kami diajarkan untuk selalu kuat, taat, dan selalu setia kepadamu ya Tuhan. Seperti Raja Asa yang selalu taat kepadamu di tengah banyak yang harus dia selesaikan, tapi dia tetap berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Kiranya kami selalu sehat, kuat ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari berbagai macam virus yang dapat menyerang tubuh kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami memohon kiranya Tuhan Yesus selalu menjaganya, menyertainya, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran di dalam mendidik kami anak-anaknya, dan kami sebagai anak-anaknya, agar kami selalu taat, patuh kepada kedua orang tua kami, dan tidak sering melawan kedua orang tua kami ya Tuhan. Begitu pula kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita di usia mereka yang bertambah setahun lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk sekolah kami, pendidikan kami. Kiranya kami menjadi anak-anak yang rajin untuk belajar, tidak malas-malasan, sehingga kami menjadi anak-anak yang pintar, yang dapat membanggakan kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami, di mana Engkau juga sudah mengajarkan kami untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti diberikan kepada papa mama, dan nanti papa mama yang akan sampaikan ke gereja. Sembari persembahan kita dijalankan, kita akan mengangkat satu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahan.
Ya adik-adik, baru saja kita telah memberikan persembahan. Saatnya kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Dan tiba saatnya Tuhan, baru saja kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini ya Tuhan dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan, terutama untuk gereja kami di GPIB Immanuel WR Supratman. Dan kiranya juga ya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Kita akan mengangkat pujian kita. Kasih Yesus manis dan indah. Sudah waktunya. Jongkok dulu, jongkok kita terus sama-sama ya. 1, 2, 3.